Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Liza dari kelas PTI 19A NIM 190509740016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang antena pada mata kuliah jaringan nirkabel. Definisi antena. Antena atau yang biasa disebut dengan areal adalah transformator atau struktur transmisi antara gelombang terbimbing atau saluran transmisi dengan gelombang ruang bebas dan sebaliknya. Perangkat yang berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya, udara ke media kabel. Salah satu syarat antena yang baik yaitu dapat meradiasikan dan menerima energi gelombang radio dengan arah yang sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Dan berikut ini gambar ilustrasi komunikasi dengan antena. Bisa dilihat dari masuk sampai keluarnya. Sifat antena yang ideal antara lain. Yang pertama, menerima secara efisien sinyal-sinyal yang diinginkan tanpa memindah band. Yang kedua, ada secara normal mempunyai sifat omnidireksional, baik untuk gelombang panjang maupun pendek. Antena direksional dibutuhkan untuk gelombang VHF atau UHF maupun gelombang mikro. Yang ketiga, mempunyai perubahan resistensi dan reaktansi yang kecil terhadap perubahan frekuensi sinyal. Yang keempat, ada efek pemudaran atau fading seminimal mungkin, baik untuk gelombang panjang, medium, maupun gelombang pendek. Selanjutnya ada efek interferensi dari instalasi listrik dalam rumah sekecil mungkin. Selanjutnya, ada harus tahan karat atau kerusakan terhadap cuaca dan juga mungkin pemasangannya. Dan yang terakhir, antena harus murah dan baik dipandang. Adapun fungsi antena. Antena berfungsi sebagai transducer yang mengubah energi listrik yang merambat dalam kabel menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara dan atau sebaliknya. Yang kedua, antena pemancar digunakan sebagai mekanisme untuk mengubah energi listrik yang merambat dalam kabel menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara. Dan yang terakhir, antena penerima digunakan sebagai mekanisme untuk mengubah gelombang elektromagnetik di udara menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat dalam kabel atau saluran transmisi. Dan berikut ini illustration of transmission mode dan illustration of reception mode. Bisa dilihat ada gambar di bawah ini. Simbol antena berdasarkan fungsinya dibedakan dalam dua macam, yaitu antena pemancar dan antena penerima. Semua antena secara umum, baik bentuk dan ukurannya, mempunyai 4 karakteristik, yaitu reciprocity, directivity, gain, dan polarization. Reciprocity merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan antena yang sama pada kedua antena, baik antena pemancar maupun penerimaan. Karakteristik listrik pada sebuah antena yang terpasang akan sama secara umum apakah menggunakan antena sebagai pemancar maupun sebagai penerima. Dan berikut ini ilustrasi dari antena reciprocity atau antena pemancar
dengan antena reciprocity pada penerima. Directivity dari sebuah antena atau deretan antena diukur pada kemampuan yang dimiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau lebih ke arah khusus. Antena dapat juga ditentukan pengarahannya tergantung dari pola radiasinya. Selanjutnya, dalam sebuah array propagasi akan diberikan jumlah energi. Gelombang radiasi akan dibawa ke tempat dalam suatu arah. Elemen dalam array dapat diatur sehingga akan mengakibatkan perubahan pola atau distribusi energi lebih yang memungkinkan ke semua arah. Suatu hal yang tidak sesuai juga memungkinkan. Dan yang terakhir, elemen dapat diatur sehingga radiasi energi dapat dipusatkan dalam satu arah. Gain atau penguatan antena. Pancaran gelombang radio oleh antena vertikal mempunyai kekuatan yang sama ke segala arah mata angin. Sifat pancaran semacam inilah yang dinamakan omnidireksional. Pada antena dipole, pancaran ke arah tegak lurus bentangannya besar, sedang pancaran ke samping sinyalnya kecil. Pancaran semacam ini disebut bidireksional. Polarisasi. Gelombang elektromagnetik yang melaju di udara atau di angkasa luar terdiri atas komponen gaya listrik dan komponen gaya magnet yang tegak lurus satu sama lain. Gelombang radio yang memancar dapat dikatakan terpolarisasi sesuai arah komponen gaya listriknya. Polarisasi horizontal dan vertikal. Pada transmisi radar, sinyal diterima yang secara kenyataan adalah gelombang yang dipantulkan dari objek. Sinyal polarisasi berbeda tergantung dengan tipe objek, tanpa pengaturan posisi dari antena penerima, supaya lebih baik untuk pengiriman sinyal. Dan ya, sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan kata yang saya ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And yeah, see you next time.